Selamat pagi kepada Pak dosen, Pak Made, dan juga rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan selamat pagi, bertemu kembali hanya melalui suara di pertemuan kita kali ini di mata kuliah praskripsi. Dan ini adalah di awalnya saya gambarkan ada orang-orang di wisuda dan orang-orang menggunakan pakaian kerja gitu ya. Semoga impian kita juga tercapai, segera menyelesaikan tugas perkuliahan kita di universitas dan segera di wisuda dan segera berguna bagi masyarakat dan bangsa. Amin. Oke, langsung aja kita ke titik poin yang lebih utama. Kali ini saya akan membahas tentang proposal skripsi yang telah saya buat. Yaitu unjuk kerja destilasi air surya arso berkain bersekat menggunakan kolektor seri dengan material perak. Dan di bagian ini saya akan membahas judul abstrak dan pendahuluan yang menjadi tolak berpikir saya, menjadi landasan saya berpikir. Karena di Indonesia, energi itu kurang lebih masih 12,5% yang digunakan per 2017. Dan kita lihat sendiri bahwa energi seperti matahari, angin, air, panas bumi, bioenergi itu belum bisa mencapai sampai ya kurang lebih 15% itu belum sampai. Apalagi kita lihat angin itu katanya masih 0,01% dalam pemanfaatannya. Dan di tahun 2050 kita bisa lihat di sini pemerintah mengharapkan supaya energi baru terbarukan ini bisa mencapai sekitar 40%. Dan kalau dilihat dari sini dari tahun ke tahun, jika kita tidak menggunakan energi baru terbarukan, kita kebutuhan akan BBM atau bahan bakar minyak ini akan semakin meningkat. Ini dari tahun 2016 sampai 2050, jika kita tidak mempunyai solusi, maka kebutuhan itu akan semakin melunjak. Jika semakin melunjak, berarti kita akan mengurangi porsi sumber energi fosil di bumi itu juga akan semakin berkurang. Padahal untuk menghasilkan bahan bakar bumi tersebut, bahan bakar minyak, itu membutuhkan proses beratus-ratusan tahun, berjuta-juta tahun gitu ya. Dan akhirnya saya simpulkan pemerintahan KSDM dari Indonesia itu ini adalah peta dari mind map yang dibuat oleh kementerian, di mana yang ingin dicapai energi surya adalah sekitar 207.898 megawatt dan baru terrealisasi sekitar 78,5, dan juga semua teman-teman juga bisa melihat ini. Ini yang bagian biru baru bisa digunakan berapa persennya atau nggak mungkin berapa megawattnya. Ini adalah energi analisis untuk kemandirian di Indonesia. Dan di sini ya yang cukup lumayan sih air gitu ya, dan masih kecil tuh air, angin, dan yang terakhir itu yang baru muncul adalah gelombang laut. Dan di sini kita tidak akan membahas sampai bagian ini, kita akan membahas salah satunya adalah energi surya karena dia mempunyai potensial energi yang sangat besar. Oke, kita akan semakin mengerucut lagi. Nah, dengan adanya industri-industri yang semakin besar, berarti mengakibatkan kebutuhan akan energi juga akan semakin besar. Semakin hari, setiap hari, setiap jam, setiap detik juga mungkin ada angka kelahiran yang mengakibatkan kebutuhan energi juga akan otomatis bertambah. Ini akan mempengaruhi industri juga akan memperbanyak supaya kebutuhan-kebutuhan itu untuk manusia juga terpenuhi. Salah satu dampaknya adalah polutan air, angin, udara, tanah, suara. Dan kali ini kita akan membahas polutan yang ada di air. Sekitar tahun 2014 sampai 2016 kita bisa melihat datanya bahwa air tercemar itu lebih dari 50% itu tercemar, dan sisanya yang warna biru ini adalah 3% yang memenuhi kriteria untuk diminum. Ini warna biru ini, dan ini kurang lebih nggak nyampe 4% ya, 3% cuma, bahkan di 2016 pun tidak memenuhi syarat. Nah, masuk ke bagian cemar. Dan ini komposisi air yang ada di Indonesia itu ada air ledeng, air tanah, air sumber mata, air sungai, air hujan, dan lain-lain. Dan jawaban untuk mengatasi bagaimana kita bisa menjernihkan air atau enggak memurnikan air itu menggunakan potensi energi surya. Mengapa? Karena kita bisa melihat sendiri bahwa tabel yang ada di Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi pada tahun 2001 per 2001 dikatakan bahwa tenaga surya
itu potensinya sekitar 156.487 itu pada tahun 2001. Padahal kalau kita lihat tadi slide yang sebelumnya sekitar 700 sampai tadi ya. Nah, ini besar sekali gitu ya. Dan ini menjadi indikasi bahwa Indonesia sebagai negara yang melewati garis khatulistiwa mempunyai potensi yang besar untuk mendapatkan sinar matahari, dan persebaran matahari di Indonesia itu cukup luas dan bisa digunakan potensinya. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan energi surya itu? Yaitu dengan menggunakan pada prinsip dasarnya adalah penyulingan. Penyulingan yaitu dengan dia dipanaskan, lalu dia akan menghasilkan air destilat. Dan ini juga secara ini adalah yang paling dasar, yang menjadi basic. Terus ini adalah dikembangkan lagi menggunakan kaca. Terus ini nanti dia akan mengembun dan ini akan jadi jatuh menjadi air yang murni. Dan ini dikembangkan lagi, lalu dia menggunakan kolektor pipa seri. Tapi saat ini juga masih tembaga dari jurnal yang telah saya baca, dari kolektor bak. Ini belum menggunakan jenis kain bersekat. Nah, identifikasi masalah di sini juga merupakan satu penjelasan inti tentang permasalahan ini akan dibahas. Lalu, bagaimana sih kita akan membahas masalah ini dan saya akan menggunakan pendekatan anteseden dan pendekatan preseden. Nah, di identifikasi masalah ini kalau pendekatan anteseden itu berpikir ke belakang, menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan bagaimana faktor itu terjadi, lalu pendekatan preseden bagaimana kemungkinan atau enggak mungkin berpikir ke depan, kemungkinan yang bisa terjadi. Oleh karena itu, ketika kita bisa berpikir seperti ini, kita bisa melihat gambar seperti ini. Saya rangkum dalam gambar seperti ini. Nah, ini adalah ketika kita berpikir secara antecedent, kita meninjau kembali ke belakang, sebenarnya landasan atau enggak pola berpikiran seperti apa, seperti ini. Terus kita melihat lagi apa yang telah dikembangkan, oh seperti ini. Dan sekarang kita akan berpikir jauh ke depan, presiden, kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, ini kemungkinan yang dalam angan-angan saya atau enggak mungkin dalam perspektif saya yang bisa saya buat, jadi modelnya akan seperti ini. Itu namanya identifikasi masalah. Perumusan masalah itu bagaimana efek pipa kolektor yang menggunakan material perak terhadap ujuk kerja destilasi jenis kain tenaga surya. Terus bagaimana efek laju aliran massa terhadap ujuk kerja destilasi jenis kain tenaga surya. Itu bagaimana efek laju aliran massanya. Karena di beberapa penelitian atau enggak percobaan sebelumnya itu massa aliran itu menjadi suatu permasalahan. Salah satunya kalau kita meninjau ke jenis bak, itu permasalahannya adalah jumlah massa air yang sangat besar karena dia tidak ada pengaturan pada input atau enggak output keluaran pada air. Sedangkan kalau pada jenis kain itu dia bisa diatur melalui keran. Itu rumusan masalahnya. Lalu batasan masalah supaya ya seperti yang dikatakan oleh Pak dosen, supaya masalah-masalahnya juga tidak terlalu lebar, tidak menjangkau yang lebih lebar lagi, akan kita khususkan lagi. Luasan absorber akan dibuat dengan ukuran 0,2 meter kali 0,2 meter, terbuat dari multiplex dengan ketebalannya 12 mm, menggunakan isolasi juga yang berukuran sama dengan absorber, dan menggunakan absorber carrier yang dipasang 6 buah sekat aluminium dengan tinggi 2,5 cm. Penelitian dilakukan selama 2 jam menggunakan alat simulasi surya pada temperatur ruangan. Rugi-rugi akibat gesekan pada aliran air masuk dan selanjutnya diabaikan. Tujuan penelitian yaitu menganalisis efek jumlah massa air yang dihasilkan oleh destilasi jenis kain dengan pelapisan aluminium pada pipa kolektor. Lalu menganalisis efek laju aliran massa terhadap ujuk kerja alat destilasi jenis kain. Ini harusnya perak ini ya. Pelapisan perak pada pipa kolektor, menganalisis efek laju aliran massa terhadap unjuk kerja alat destilasi jenis kain, menganalisis jenis volume yang dihasilkan dari destilasi surya atau berkain dengan pipa kolektor seri. Manfaat penelitian. Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini juga tentunya akan memperoleh alat destilasi ada jenis absorber kain bersekat
dan dapat dikembangkan melalui prototipe dan nantinya juga dapat dikembangkan dalam masyarakat atau juga mungkin jadi teknologi tepat guna buat masyarakat gitu ya. Jadi budgetnya juga nggak tinggi-tinggi banget karena juga prosesnya juga sangat sederhana. Menambah kepustakaan teknologi alat destilasi air yang di Surya jenis atau berjenis bak. Dan ini adalah landasan teori atau enggak tinjauan pustaka yang telah dilakukan pada sebelumnya. Pada kita akan masuk landasan teori pada proses ini adalah yang paling penting adalah proses evaporasi dan proses kondensasi karena di sini dibutuhkan proses penguapan dan pengumbunan untuk mendapatkan air bersih atau air murni. Di sini kita akan melihat ilustrasinya saja. Di sini panas ini akan meneruskan panasnya sampai ke wadah ini, wadah atau baskom ini yang berisi air gitu ya. Dari sini nanti langsung ada yang namanya radiasi. Nah, beberapa uap air itu nanti akan mulai terpanas, mungkin akan memanas, itu yang akan mengakibatkan massa jenis air itu akan menjadi lebih ringan sehingga dia naik ke atas dan polutannya itu akan tetap berada di sini. Uap air itu akan naik ke sini sampai ke kaca ini dan dia akan mengembun sampai di sini. Nanti dia akan tetes menjadi air murni atau enggak air destilat. Energi panas bisa menjadi faktor 2 pendukung yaitu penguapan dan pengembunan. Kita lanjut. Dan metodologi penelitian yang telah saya buat ini sesuai dengan di proposal yang telah saya buat. Yang pertama adalah dengan bentuk yang kolaf ini adalah mulai. Lalu saya setelah mulainya ada studi literatur, lokasinya berada di perpustakaan kampus 3 PN USD. Lalu ada pengadaan penelitian dan pembuatan model alat, itu juga berada di laboratorium perancangan lantai 3 USD. Pengujian dan perbaikan pada model alat, lokasi laboratorium perancangan lantai 3 USD. Pengambilan data eksperimen, lalu ada memvariasi laju aliran massa dan kolektor perak. Jika misalkan ini gagal, ini maksudnya ada tanda kepanah ke sini. Jika gagal dalam memvariasi atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka kita harus mengulang lagi, mengambil data eksperimen itu lagi sampai apa yang kita inginkan itu tercapai. Lalu setelah memvariasi laju, kita mendapatkan data, kita menuliskan artikel atau penyusunan ilmiah. Setelah itu selesai. Setelah itu bidadari. Dan ini merupakan jadwal penelitian yang telah saya buat. Ini ada studi pustaka, pengumpulan, pengujian, persiapan alat, merangkai alat, pengambilan data, analisis data, pembuatan laporan, penulisan draft, artikel. Nah, ini kelihatannya saya agak ngoyo ini. Ini andai kata kiranya corona itu nggak ada gitu ya. Mei ini kita bisa bisa memulai gitu ya. Dan ini 6-7 ini 7 ini Juli ini ya. Ini Juli ini padahal pas KP gitu ya. Kalau misalnya pas KP nggak ada gitu ya, coronanya udah selesai, KP-nya nggak ada ya, Juli bisa lanjut terus. Terus kiranya September udah selesai. Wah ini emang gila ini ya. Dan ini kalau saya buat ini studi pustaka di bulan Maret, terus pengumpulan proposal di bulan April, pengujiannya itu di bulan pengujian ada persiapan alat di bulan Mei, merangkai alat dan pengambilan data. Ini telah saya bilang jika ini ideal, nggak ada yang namanya virus corona, terus ada analisis data supaya saya semakin semangat gitu ya dan tidak menunda-nunda. Ini saya buat beruntun dari Juli, Agustus, September di bulan yang sama juga saya akan membuat laporan dan yang terakhir adalah penulisan draft artikel. Sistematika penulisan pada proposal skripsi ini pada bab pertama di bagian pendahuluan, bagian ini meliputi latar belakang, tinjauan masalah, penjabaran mengenai tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika dalam penulisan. Sedangkan kalau bab 2, landasan teori, bagian ini meliputi tinjauan pustaka dan landasan teori yang mendukung dalam metodologi rekayasa energi surya. Ini yang merupakan saya ini mencuplik daftar pustaka yang telah saya buat. Jadi ini saya buat secara manual di Word dengan menggunakan reference karena di laptop saya nggak bisa pakai Mendeley. Jadi
Teman-teman bisa, kalau misalnya otaknya bermasalah, bisa menggunakan reference. Thank you for attention. Stay at home, COVID-19.